Sebenarnya dibahas ikut dan Pak Mahfud sampaikan ini oke gitu. Langsung kita colek, Bapak siap-siap besok harus oke Pak gitu. Oh iya gitu, dan Pak Mahfud sudah menyiapkan itu. Jumpa lagi di Sudut Pandang. Alasan Faisal Basri bujuk Sri Mulyani CS tinggalkan Jokowi. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Faisal Basri meminta sejumlah Menteri Presiden Joko Widodo untuk mundur dari kabinet, termasuk diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Hal itu lantaran ia menilai pemerintahan Jokowi berpihak pada pasangan calon nomor urut 2 pada Pilpres 2024 ini. Faisal mengklaim bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah yang paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Faisal menilai jika Prabowo Gibran terpilih, maka utang RI bisa bengkak menjadi 16.000 triliun rupiah. Jumlah tersebut 2 kali lipat dari utang RI saat era Jokowi. Faisal menilai pemerintah seakan meremehkan menarik utang baru. Ia menyebut negara tidak berpikir karena yang membayar utang bukanlah mereka para pejabat, namun generasi muda yang harus menanggung kerusakan di Indonesia. PDIP punya penerimaan dana dan pengeluaran terbesar, disusul PAN dan SI. PDIP tercatat sebagai partai politik tingkat nasional peserta pemilu 2024 dengan total penerimaan paling tinggi pada perbaikan data penerimaan dan pengeluaran dalam laporan awal dana kampanye LADK ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Adapun total penerimaan PDIP yang dilaporkan adalah 183 miliar rupiah dan total pengeluaran 115 miliar rupiah. Sementara itu Partai Bulan Bintang tercatat sebagai parpol dengan penerimaan terkecil, yakni 301 juta rupiah dan total pengeluaran 228 juta rupiah. Hal tersebut diketahui dari hasil laporan LADK perbaikan 18 partai politik tingkat nasional peserta pemilu 2024 yang telah diterima KPU hingga batas akhir pekan lalu. Kaisang bertemu Sultan Jogja tikung Ganjar. Menyusul Ganjar yang belum lama ini sowan ke Sultan Jogja, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep juga bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, yakni pada Minggu kemarin. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan hanya dihadiri Kaisang dan istri. Saat ditanya awak media terkait pertemuan itu, Kaisang mengatakan, "Ya sudah dijawab di Instagram saya saja." Dalam unggahannya di Instagram @kaisangpangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo itu bercerita bahwa pertemuan dengan Gubernur DIY merupakan acara silaturahmi. Sri Sultan Hamengkubuwono X juga berbagi pengalamannya selama memimpin Yogyakarta dan memberikan wejangan kepada dia tentang kepemimpinan. Pada hari itu, Kaisang juga bertemu dengan Bupati Gunung Kidul Sunaryanta di rumah dinas Ibu Kota Gunung Kidul di Wonosari, Yogyakarta. Adik cawapres Gibran Rakabuming Raka itu mengatakan bahwa pertemuannya dengan Bupati merupakan silaturahmi. Yusril ungkap alasan bersedia jadi saksi Firly ex KPK. Buntut polemik pemerasan yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri berbuntut panjang, pemeriksaan dan sidak masih berlanjut. Tetapi yang mengejutkan, tiba-tiba Yusril Ihza Mahendra menjelaskan alasannya ingin menjadi saksi meringankan bagi ex Ketua KPK Firly Bahuri. Menurutnya pasal yang ditujukan kepada Firly terlalu sensitif. Lebih lanjut, Yusril mengatakan bahwa menjadi saksi meringankan Firly bukan karena faktor kedekatan. Dia jarang menolak ketika orang memintanya menjadi saksi ahli atau saksi meringankan. Dalam hal ini, Ketum Partai Bulan Bintang itu mengatakan sering diminta jadi saksi ahli oleh siapapun. Selama diminta menjelaskan soal peraturan perundang-undangan, dirinya bersedia. Ganjar tak gentar isu Wadas dibahas di debat. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan tak gentar jika isu Wadas turut dibahas dalam gelaran debat Pilpres 2024 keempat pada Minggu mendatang. Ganjar yang ex-gubernur 2 periode Jawa Tengah itu juga bercerita, pihaknya pernah menolak sejumlah proyek di provinsi itu karena tidak memenuhi syarat lingkungan. Politikus PDIP itu mengaku tidak memberikan kiat-kiat khusus untuk kepada cawapresnya Mahfud MD, yakni untuk menghadapi debat keempat. Menurutnya, Mahfud itu lebih pintar dibandingkan dirinya. Ganjar juga angkat suara soal bocoran topik yang akan dibawa kubu Ganjar Mahfud dalam debat tersebut. Menurutnya, Mahfud tidak akan jauh-jauh dari hal yang telah tercantum dalam program kerja yang telah ada. TKN Prabowo sentil Hasto bawa polemik bagi-bagi susu gratis. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menolak belusukan bagi-bagi telur yang ia lakukan di Rusun Tanah Tinggi Johor Baru, Jakarta Pusat
disamakan dengan program susu gratis dari paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Komandan TKN Fanta Arif Roshid pun meledek aksi bagi-bagi telur Hasto seperti FOMO atau Fear of Missing Out atau takut ketinggalan. Pihaknya lalu menjelaskan program bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Prabowo Gibran bukan hanya membagikan susu saja, melainkan juga membagikan makan siang gratis yang sudah terdapat telur di dalamnya. NU-nya diragukan Caimin, Khofifah beri balasan. Ketua Umum Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama atau NU dan juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merespon tudingan calon wakil presiden nomor urut 1, yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin yang meragukan ke-NU-an dirinya setelah mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Gubernur Jawa Timur ini juga mempertanyakan bagi mereka yang meragukan ke-NU-an dirinya, apakah pernah berjuang di NU sebagai apa? Menurut Khofifah, jika Caimin itu adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, ada perbedaan antara pengurus partai dan pengurus NU. Bagi Khofifah, pengurus NU murni tak akan bisa dilunturkan dengan cara apapun. Khofifah pun meminta cawapres nomor urut 1 ini agar tidak perlu dibesar-besarkan dan berharap seluruh elemen bisa saling menghormati satu sama lain. Sebelumnya, Caimin meragukan ke-NU-an Khofifah usai mendeklarasikan diri mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yakni dalam Pilpres 2024. Erlangga bocorkan perintah khusus Jokowi. Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan menjadi kekhawatiran banyak pihak. Bahkan pemerintah juga terus memperhatikan perkembangan dari teknologi ini yang saat ini menjangkau kehidupan sehari-hari masyarakat. Erlangga menyampaikan pesan dari Presiden RI Joko Widodo agar tidak perlu takut dengan keberadaan AI. Meskipun belum ada regulasi khusus untuk mengatur AI, namun perlu mengedepankan hal-hal penting agar AI dapat dimanfaatkan dengan baik. Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, keberadaan AI saat ini juga menjadi perhatian penting oleh beberapa negara. Pengaturan AI sangat diperlukan agar tidak bertabrakan dengan kepentingan negara, kepentingan publik dan juga kepentingan pribadi. Erlangga sendiri menegaskan kehadiran AI harus sesuai dengan persaingan yang sehat. Negara ASEAN pun sudah menyiapkan Digital Economy Framework Agreement atau GEFA di bawah kepemimpinan Indonesia. Ketegasan Mahfud serahkan laporan Ganjar bagi voucher ke Bawaslu. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD tak mempermasalahkan kasus pasangannya, calon Presiden Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, yakni karena diduga bagi-bagi voucher internet di lokasi Car Free Day atau CFD Selamat Riyadi Solo pada 24 Desember lalu. Menurut pejabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu, masalah dugaan pelanggaran pemilu memang sebaiknya diselesaikan di Bawaslu. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto menyebut, pihaknya bersedia datang apabila dipanggil oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terkait dugaan Ganjar bagi-bagi voucher di Solo.